Pada tahun 1521, Spanyol mendarat di Sulawesi Utara. Spanyol mendirikan pos di Manado pada tahun 1560. Pada tahun 1617, gerakan perlawanan rakyat Minahasa di Sulawesi Utara untuk mengusir kolonial Spanyol. Spanyol diusir dari Minahasa dan Sulawesi Utara pada tahun 1646. Tahun selanjutnya, Spanyol masih mencoba memengaruhi kerajaan sekitar untuk merebut kembali Minahasa, tapi gagal. Terakhir dengan mendukung Bolang Mongondo yang berakhir tahun 1692. Perjuangan perlawanan rakyat Perserikatan Minahasa melawan Portugis telah berlangsung dari tahun 1512 sampai 1560 dengan gabungan perserikatan suku-suku di Minahasa, maka mereka dapat mengusir Portugis. Portugis membangun beberapa benteng pertahanan di Minahasa, diantaranya adalah Amurang dan Kema. Mulai tahun 1554 hingga tahun 1555, upaya Portugis tersebut gagal karena Portugis mendapat perlawanan keras dari rakyat Aceh. Pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Maluku pada tahun 1511. Kedatangan Portugis berikutnya pada tahun 1513. Akan tetapi Ternate merasa dirugikan oleh Portugis karena keserakahannya dalam memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh dalam benteng Duurstede. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Baabullah pada tahun 1574, Portugis diusir yang kemudian bermukim di Pulau Timor. Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis yang tetap dikuasai oleh Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun antara 1602 sampai 1945, kecuali untuk satu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai oleh Britania setelah Perang Jawa, Britania Belanda, dan masa penjajahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan. Kemudian Belanda mendekati kebangkrutannya. Pada abad ke-17 dan ke-18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda. Bahasa Belandanya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya ketika penduduk kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan
pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini dan bertempur dalam beberapa perangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten. Setelah Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC jatuh bangkrut dan dibubarkan pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1 Januari 1800, dan setelah Belanda kalah perang Eropa dan dikuasai Prancis, maka Hindia Belanda jatuh ke tangan Prancis. Walaupun secara pemerintahan masih di bawah Negara Kesatuan Republik Belanda hingga 1806, kemudian dilanjutkan Kerajaan Hollandia hingga 1810. Sejak saat itu dimulailah perang perebutan kekuasaan antara Prancis atau Belanda dan Britania Raya yang ditandai dengan peralihan kekuasaan beberapa wilayah Hindia Belanda dan perjanjian antara lain persetujuan Amiens hingga kapitulasi Tuntang. Dalam masa ini Hindia Belanda berturut-turut diperintah oleh Gubernur Jenderal Oversteerten W.C. Daendels dan yang terakhir adalah Jassens. Pada masa Daendels dibangunlah jalan raya pos jalur Pantura atau yang disebut dengan jalur Pantura, kemudian meluaskan daerah jajahan hingga ke Lampung, namun kehilangan Ambon, Ternate dan Tidore yang disebut Britania. Tahun 1810 ketika Prancis menganeksasi Belanda, maka bendera Prancis dikibarkan untuk di Batavia dan Daendels kembali ke Eropa untuk berperang di bawah Napoleon. Jassens penggantinya tidak memerintah lama karena Britania di bawah Lord Minto dan merebut Jawa dari Belanda Prancis. Setelah Britania menguasai Jawa, pemerintahan beralih sementara dari Belanda ke Britania hingga akhir perang Napoleon pada 1816 ketika Britania harus mengembalikan Hindia Belanda kepada kerajaan Belanda. Lord Minto menjadi gubernur jenderal pertama yang bermarkas di India, sedangkan Raffles diangkat menjadi letnan gubernur yang memimpin Jawa. Raffles kemudian membenahi pemerintahan di Jawa sesuai sistem pemerintahan Britania. Salah satu pertemuan penting pada pemerintahan Raffles adalah penemuan kembali Candi Borobudur, salah satu candi Buddha terbesar di dunia, dan Gunung Tambora di Sumbawa meletus dengan korban langsung dan tidak langsung mencapai puluhan ribu jiwa. Setelah Kongres Wina mengakhiri perang Napoleon dan menggalikan Jawa ke Belanda, sejak 16 Agustus 1816 pemerintahan kerajaan Belanda berkuasa dan berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda yang tertulis dalam Undang-Undang Kerajaan Belanda tahun 1814 dan di Amandemen tahun 1848, 1872 dan 1922. Menurut perkembangan wilayah Hindia Belanda hingga 1942 ketika Jepang datang menyerbu dalam Perang Dunia Kedua. Dalam masa ini terjadi pemberontakan besar di Jawa dan Sumatera yang terkenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Padri 1821 sampai 1837 dan perang lainnya. Setelah tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenal sebagai kultur stelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu seperti teh, kopi, dan lain-lain. Tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya, baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870. Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut politik etis atau bahasa Belandanya ethische politik, yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi dan sedikit perubahan politik
di bawah Gubernur Jenderal J.B. van Heusen. Pemerintah Hindia Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia Belanda dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini. Pada tahun 1905, gerakan nasionalis yang pertama, Serikat Dagang Islam, dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya. Budi Utomo, Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia Pertama dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar yang beberapa diantaranya telah didik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941 dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Soekarno meminta tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Muhammad Hatta, dan para kiai memperoleh penghormatan dari Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung dari mana seseorang hidup dan berstatus sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan, seks, penahanan sembarangan, dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Pada Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI pada pertemuan pertamanya di bulan Mei. Supomo membicarakan tentang integrasi nasional atau melawan individualisme perorangan. Sementara itu, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya Portugis tersebut dan seluruh wilayah Hindia Belanda sebelum perang. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajima Wedioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran, tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada tanggal 16 Agustus, Soekarno membacakan proklamasi pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran. Sementara pasukan militer Indonesia pada masa Perang Pasukan Pembela Tanah Air atau yang disingkat dengan PETA, para pemuda dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Randus Muhammad Hatta, bertepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Pusat, Jakarta. Dari tahun 1945 hingga tahun 1949, Persatuan Kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kekuasaan kolonial. Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibu kota kolonial Batavia. Akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota mereka. Pada tanggal 27 Desember 1949,
Setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah federal Indonesia. Pada tahun 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958 ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya tahun 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral bangkitkan konstitusi 1945 yang bersifat sementara yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan. Dari 1959 hingga 1965 Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label demokrasi terpimpin. Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi blok maupun blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa pada tahun 1955 dalam KTT Asia Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi gerakan non-blok. Pada 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Cina, dukungan masanya tidak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis di negara-negara lainnya. Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi pada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama tahun 1955 sehingga koalisi pemerintahan yang stabil susah dicapai. Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila, sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang mensyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara.